Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan supaya kita tetap bersemangat sekalipun di dalam era di mana COVID-19 masih ada dan kita tetap harus berwaspada, menjaga kesehatan kita, tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Tapi tidak menyurutkan kita untuk terus belajar firman Tuhan. Kita akan membuka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa belajar firman Tuhan di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, yaitu menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tapi tidak menyurutkan niat kami untuk kami terus belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup penuh dengan firman Tuhan. Hidup menyelaraskan hidup kami dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang sedikit pun dari kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mengangkat satu tema kepemimpinan gembala atau shepherd leadership. Sekali lagi topik yang akan saya bahas adalah kepemimpinan gembala atau shepherd leadership. Nah, ternyata kepemimpinan gembala juga merupakan kepemimpinan Alkitabiah selain kepemimpinan hamba. Kita sudah membahas kepemimpinan hamba di dalam minggu yang lalu, dan sekarang kita juga akan membahas kepemimpinan Alkitabiah yang lain, yaitu kepemimpinan hamba. Kalau kita perhatikan konsep kepemimpinan Yesus juga menjalankan kepemimpinan hamba dan kepemimpinan gembala. Jadi bukan cuma kepemimpinan hamba, tapi juga kepemimpinan gembala. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Nah, coba kita lihat apa ciri-ciri kepemimpinan gembala. Kemudian kita akan lihat apakah betul kepemimpinan gembala itu adalah kepemimpinan Alkitabiah. Perhatikan baik-baik dalam Injil Yohanes 10. Ayat 11 sampai 14. Di situ Yesus memperkenalkan dirinya sebagai berikut. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, saudara perhatikan di sini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Jadi pemimpin yang memposisikan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, ciri-ciri yang dijelaskan bagaimana kepemimpinan gembala terdapat di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa kepemimpinan gembala itu bersedia memberikan nyawa atau berkorban untuk domba-dombanya. Jadi kepemimpinan gembala bersedia memberikan nyawa atau berkorban untuk domba-dombanya. Dan yang kedua, kepemimpinan gembala itu bersedia membela domba-dombanya dari segala mara bahaya. Bersedia membela domba-dombanya dari segala mara bahaya. Dan yang ketiga, kepemimpinan gembala itu
memperhatikan domba-dombanya. Memperhatikan domba-dombanya. Kemudian yang keempat, dalam kepemimpinan gembala, maka dikatakan mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal pemimpinnya atau gembalanya. Jadi jelas sekali di sini ada 4 ciri kepemimpinan gembala. Yang pertama adalah kepemimpinan gembala memberikan nyawanya atau berkorban bagi domba-dombanya. Yang kedua, kepemimpinan gembala membela domba-dombanya dari segala macam mara bahaya. Yang ketiga, kepemimpinan gembala selalu memperhatikan domba-dombanya. Yang keempat, kepemimpinan gembala mengenal domba-dombanya dan dikenal oleh domba-dombanya. Kemudian kita akan perhatikan juga di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Di situ juga memberikan ciri dari kepemimpinan gembala yang lain ya, untuk memperlengkapi keempat ciri yang awal tadi yang sudah kita bahas. Yehezkiel 34 ayat 15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi di sini kita melihat ciri kepemimpinan gembala yang kelima, bahwa seorang pemimpin gembala akan memenuhi setiap kebutuhan daripada domba-dombanya, memberikan mereka padang rumput, memberikan mereka istirahat sehingga mereka bisa berbaring, memberikan mereka air yang segar. Jadi selalu memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Kemudian ciri yang keenam dengan sangat jelas dikatakan di sini bahwa kepemimpinan gembala memakai prinsip yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Jadi yang ketujuh adalah kepemimpinan gembala menggembalakan domba-domba sebagaimana seharusnya. Sekali lagi, kepemimpinan gembala mengembalakan domba-dombanya sebagaimana seharusnya. Jadi ada 6 ciri-ciri kepemimpinan gembala yang sudah kita bahas ini ya. Paling tidak supaya kita punya jiwa gembala ketika menjadi seorang pemimpin. Kita menjalankan kepemimpinan hamba dan juga menjalankan kepemimpinan gembala. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hambamu sudah membahas tentang kepemimpinan gembala yang juga merupakan kepemimpinan Alkitabiah yang harus juga kami lakukan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.